Ya, semoga yang sakit cepat diberi kesehatan agar supaya bisa berkumpul dengan kita semua. Ya. Selanjutnya, untuk melakukan aktivitas, sebelum itu kita harus berdoa. Coba Sandi pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Perubahan wujud benda, ya. Perubahan wujud benda itu apa semua? Mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyupling, ya. Ya. Coba kita perhatikan di papan, perhatikan di papannya. Materi pelajaran IPAS kelas 4 tentang perubahan wujud benda. Ya, perubahan wujud zat adalah perubahan termodinamika dari satu fase benda keadaan wujud zat yang lain. Perubahan wujud zat terjadi karena adanya pengaruh energi panas atau kalor. Misalnya es yang mencair menjadi air atau air yang menguap menjadi apa? Uap air. Ada 5 jenis perubahan wujud benda yang perlu dipahami siswa, yaitu mencair tadi apa semua? Mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyupling. Ya. Berikut rangkuman materi perubahan wujud benda. Ya, yang pertama apa yang pertama? Mencair. Mencair itu adalah proses perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Proses ini terjadi ketika benda padat dipanaskan hingga mencapai titik tebunya. Contohnya apa itu? Contohnya es batu yang berubah menjadi air saat dibiarkan di suhu ruangan atau dipanaskan. Kemudian hal ini terjadi karena suhu yang meningkat membuat partikel benda bergetar lebih cepat dan jarak antar partikel menjadi semakin jauh hingga membentuk cairan. Yang kedua adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Proses ini terjadi ketika suhu benda cair diturunkan hingga mencapai titik bekunya. Misalnya, air yang dimasukkan
Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Ya, contohnya apa? Ya, proses ini terjadi ketika cairan dipanaskan sehingga partikel-partikelnya bergerak cepat dan berubah menjadi gas. Ya. Kemudian contohnya adalah air yang dipanaskan dalam panci akan menguap menjadi uap air. Peristiwa ini tidak memerlukan suhu mendidih untuk terjadi karena pada suhu rendah pun cairan dapat menguap meskipun lebih lambat. Sudah pernah lihat jika seorang ibu itu memanaskan air, nah, terjadi di situ apa? Penguapan. Ya, dari mendidih atau panas itu penguapan. Kemudian mengembun. Apa itu mengembun? Mengembun adalah kebalikan dari menguap, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi cair. Proses ini terjadi ketika gas mengalami penurunan suhu. Contohnya adalah uap air di udara yang menempel pada permukaan gelas berisi es akan berubah menjadi butiran air. Fenomena ini terjadi karena suhu rendah membuat partikel-partikel gas bergerak lebih lambat dan saling mendekat hingga menjadi cairan. Kemudian yang selanjutnya adalah menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda daripada gas menjadi gas tanpa melalui fase cair. Proses ini terjadi pada zat tertentu seperti kapur barus atau es apa itu? Es krim. Zat ini es kering. Zat ini berubah menjadi gas ketika diletakkan di udara terbuka. Menyublim terjadi ketika energi panas yang cukup besar memengaruhi partikel pada membuatnya langsung beralih menjadi gas. Ya. Dari materi di atas itu kita ketahui bahwa ada berapa macam perubahan wujud benda? 5. Ada 5. Yang pertama apa? Mencair. Kemudian membeku. Ya. Ya. Menyublim. Ya. Itu adalah 5 perubahan atau 5 wujud perubahan benda. Coba kita saksikan video berikut supaya kalian lebih paham. Sabar ya. Hari ini panas sekali, jadi haus terus. Semoga ibuku berhasil ya, biar air minumannya cepat dingin. Cika, tunggu ya, airnya belum dingin.
Ya, airnya udah mengeras menjadi es batu sih, Kak. Ya, berarti nggak bisa diminum dong kalau airnya udah jadi padat. Kenapa, Cika? Aku penasaran airnya kemana ya? Oh, itu. Kalau menurut teman-teman, airnya kemana? Airnya berubah menjadi wujud lain atau airnya ditukar dengan es? Ayo kita temukan jawabannya. Hah, aku ingat sesuatu. Jadi kata Mace, air yang dimasukkan ke kulkas bisa jadi es karena diletakkan di bagian pendingin. Airnya bisa berubah jadi es batu karena diletakkan di tempat yang memiliki suhu lebih rendah dalam waktu yang cukup lama. Kok bisa ya? Kamu ingat gak bentuk air minum ini sebelum dimasukin ke dalam kulkas? Iya, ingat. Bentuknya cair kan? Iya, sebelum dimasukkan ke dalam kulkas, bentuk airnya adalah benda cair. Lalu setelah kita masukkan ke dalam kulkas, bentuknya berubah menjadi benda padat. Makanya kalau aku balik gelasnya, airnya nggak akan tumpah. Karena air yang tadinya cair berubah jadi es batu yang padat. Oh, jadi bendanya sama tapi bentuknya berubah ya? Dari benda cair menjadi benda padat. Iya, Cika. Tadi kenapa airnya bisa menjadi benda padat? Airnya berubah menjadi benda padat karena diletakkan di tempat yang suhunya dingin, Dira. Iya, jangan lupa. Itu namanya membeku. Coba kamu hafalkan kata membeku. Hah? Aku? Iya, ayo cepat. Pasti kamu bisa. Oh, iya Dira. Membeku. 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 Wah, hebat Cika. Kamu sudah bisa menghafalkan kata membeku. Berarti membeku itu perubahan wujud dari cair menjadi padat ya? Iya, membeku itu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya, air berubah menjadi es batu. Selain air, benda apa lagi yang bisa membeku? Ada, tapi sebentar. Aku dapat pesan dari Mace. Ternyata Mace udah siapin puding untuk kita. Aku ambil dulu ya. Wah, pudingnya terlihat enak. Ini Mace yang buat loh. Wah, Mace kamu hebat. Buatnya gampang kok. Aku kan sering lihat Mace membuat puding ini. Gimana caranya? Tunggu, aku ingat-ingat dulu. Oh iya, aku ingat. Puding ini saat dimasak memiliki wujud cair juga loh. Tapi setelah puding didinginkan di dalam kulkas, cairan puding berubah menjadi padat. Wah, berarti puding ini juga salah satu contoh membeku ya? Iya benar. Tunggu, masih ada lagi loh. Coba kamu ambil es krim di dalam kulkas deh. Sudah membeku belum ya? Ini Dira, es krimnya sudah membeku di dalam cetakannya. Wah, es krimnya sudah jadi. Kayak es krim yang ada di toko ya. Iya, terlihat enak. Awalnya aku kira Mace menuangkan sirup ke cetakannya lalu dimasukin ke kulkas biar dingin. Ternyata Mace mau membekukannya ya seperti es krim yang beli di toko. Oh, ternyata sirup dapat membeku juga kalau didiamkan di tempat yang suhunya rendah ya. Benar sekali, semua benda cair bisa berbeku kalau diletakkan di suhu yang rendah atau dingin. Air, puding yang masih cair, dan sirup juga awalnya benda cair, lalu berubah menjadi padat. Misalnya air yang menjadi es batu, sirup yang menjadi es krim, dan proses pembuatan puding. Berarti intinya proses membeku membutuhkan suhu yang lebih rendah. Iya, benar. Jadi membeku itu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contoh benda yang dapat membeku adalah benda cair seperti air, bahan pembuat puding, dan sirup. Lalu setelah diletakkan di suhu yang dingin, wujudnya berubah menjadi padat. Air menjadi es batu.
Sirup menjadi es krim. Cairan puding menjadi puding yang kenyal. Teman-teman, apa lagi ya yang membeku? Coba kasih tahu dong. Membeku itu... Kamu ngapain, Cika? Aku lagi coba mengingat informasi yang sudah kita pelajari. Jadi nanti kalau Bu Nana nanya di kelas, aku bisa jawab. Hehehe. Kita tulis lagi informasi perubahan wujud membeku yuk. Tapi kan tugas dari Bu Nana sudah beres. Menulis kan nggak harus kalau ada tugas aja. Oh iya ya. Pertama, aku harus tulis apa ya? Apa ya? Tadi kan kita belajar kalau membeku itu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Berarti bisa aku tulis membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Apa lagi, Cika? Apa ya? Tadi kan air yang dimasukkan ke dalam kulkas berubah menjadi es batu. Berarti air dapat membeku menjadi es batu. Bisa nggak? Bisa? Oke, aku tulis ya. Air dapat membeku menjadi es batu. Apalagi ya? Oh iya, puding buatan Aceh dari cair berubah menjadi padat. Berarti bisa aku tulis puding dapat membeku saat didinginkan. Kalau begitu sirup juga. Tadi kan kita lihat sirup jadi padat setelah dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi seperti es krim yang di toko-toko. Oh iya, benar. Berarti aku tulis apa, Cika? Sirup dapat membeku saat didinginkan. Oke, sirup dapat membeku saat didinginkan. Yeay, sudah beres. Bentar, aku cek dulu. Apa kalimat di tanda bacanya sudah tepat? Kayaknya udah benar deh. Yeay, teman-teman, sepertinya kita sudah menemukan jawabannya ya. Saat air dimasukkan ke dalam kulkas lemari es, air sudah berubah menjadi es batu. Kemana ya airnya? Betul, airnya jadi es batu. Berarti airnya berubah menjadi wujud lain. Kita berhasil menulis hasil pengamatan benda-benda yang dapat berubah wujud dari cair menjadi padat. Iya, contoh benda yang dapat membeku adalah air menjadi es batu, cairan puding menjadi puding kenyal, dan air sirup menjadi es krim. Teman-teman, ayo kita cek lagi informasinya. Kita sudah mengetahui perubahan wujud benda dari cair menjadi padat yang disebut membeku. Kita juga sudah menuliskan hasil pengamatannya dengan tepat. Apalagi ya contoh perubahan wujud benda dari cair ke padat? Wah, minuman kita sudah nggak membeku lagi, Cika. Oh iya ya. Yeay, bisa diminum lagi deh. Nih, Cika. Ya ampun, maaf ya, Cika. Nggak apa-apa kok, Dira. Aduh, tapi baju kamu basah. Kamu ganti aja dulu pakai baju aku ya. Baju kamu dijemput di luar. Iya, boleh, Dira. Ayo. Itu ya video tentang apa tadi? Hah? Dari cair menjadi beku. Kalau dari cair menjadi beku, prosesnya bagaimana? Dari misalnya apa tadi?
Ya, dijawab ya, dijawab. Di situ pertanyaannya, air yang didiamkan di dalam kulkas akan
guru atau siapa membacakan, kemudian yang lain menulis. Tulis yang tulis ya semuanya nomor. Nah, tulis itu pertanyaan yang ada di kertas. Tulis ya pertanyaan yang di kertas. Sana nanti ada satu orang membaca. Tulis di buku masing-masing karena itu PR. Ibu guru kasih waktu. Semua. Ibu guru kasih waktu selama 10 menit menulis. Tulis soal. Ibu guru kasih waktu selama 10 menit untuk menulis soal. Ya, yang lain. Yang satu orang yang membaca, yang lain menulis. Yang membaca sambil menulis. Nomor 1 Bapak. Proses nomor 1 bawah ini. Cepat saja kalau wajib pulang, semua harus bekerja. Proses apa ya? Proses perubahan. Belum apa? Proses perubahan. Menjadi cair. Benda daripada dua. Menjadi cair. Apa? Menjadi saudara. Pada proses perubahan. Menjadi apa? Kalian. Menjadi yang Ayo, cepat. Itu soalnya sudah ditulis kan PR. Jadi jawabannya nanti dijawab di rumah. Dan dikumpulkan pada saat pertemuan berikutnya.
Menjadi